Ini yang kita sebut dengan tutup busi, atau bahasa pasarnya bisa disebut dengan cangklong. Elektroda. Nah, disinilah terjadinya percikan listrik, ya kan? Nah, jadi di elektroda ini tempat dihasilkannya listrik untuk bisa menghasilkan ledakan. Halo Bransis, bareng lagi sama gue Anissa Alatas. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama salah satu technical support dari NGK. Halo Bang Diko, apa Halo, kabar? apa kabar? Ya. Wah, senang sekali bisa ketemu sama Bang Diko. Wah, apalagi saya. Iya, oh, gitu ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang NGK, nah kira-kira Bransis apa nih yang kebayang saat kita berbicara tentang NGK? Kalau aku sih pasti busi. Nah Bang Diko, busi itu sebenarnya apa sih? Jauh sebelum ngomong busi, kita ngomong NGK dulu ya. Oke. Ya, NGK itu mungkin banyak yang belum tahu kalau sebetulnya NGK itu adalah perusahaan Jepang. Yes. Ya kan? Nah, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang komponen ruang bakar. Ya, terutama untuk kali ini kita akan ngebawakan masalah busi. Apakah semua kendaraan bermotor itu menggunakan busi, Bang? Nah, belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Sekarang kita harus tahu dulu nih, sekarang kan mesin itu kan dan bahan bakar itu ada macam-macam ya, ya kan? Untuk yang busi ini sendiri dikhususkan untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin, ya, dan gas. Bensin dan gas. Nah, dua itu jadi yang penting. Jadi kalau kendaraan di luar itu nggak masuk. Nah, sekarang truk masuk yang mana? Pakai busi atau enggak kira-kira? Truk pakai busi atau enggak kayaknya? Enggak, kenapa dong. bisa gitu? Karena kan bahan bakarnya bukan bensin, dia pakai solar. Solar. Nah, sip, mantap. Ya, jadi perlu diingat ya bahwa yang menggunakan bahan bakar bensin dan gas itu butuh busi. Jadi busi itu sebetulnya ada di dalam ruang bakar. Dia itu adalah komponen yang bertugas untuk mempercikan listrik dalam ruang bakar, mempercikan listrik loh ya. Nah, untuk bisa menghasilkan api. Nah, di dalam ruang bakar itu ada api jadinya, ya kan, atau ledakan. Makanya kendaraan itu bisa bergerak, ya kan. Kalau misalkan nggak ada ledakan atau nggak ada busi, ya kendaraan nggak bisa bergerak, gitu loh. Itu yang dia bisa gerakin piston. Berarti busi ini komponen yang sangat penting. Betul. Ya kan, untuk kendaraan bermotor. Nah, kalau untuk busi sendiri, masanya berapa lama sih? Contoh kayak motor itu butuh ganti busi dalam jangka waktu berapa lama? Setahun kah? Atau nunggu motornya mogok dulu kah? Atau gimana? Nah, ini nih, jadi banyak yang beranggapan bahwa, oh, busi itu nggak perlu diganti sampai benar-benar rusak, padahal salah gitu loh. Cuman kan kita harus diganti secara harus diganti secara berkala. Betul ya, sama dong, kita kan butuh namanya maintenance kan. Betul. Orang aja butuh maintenance, gimana kalau kendaraan juga butuh maintenance ya kan. Nah, maintenance-nya itu kebetulan ada di busi. Jadi setiap perawatan busi itu harus dilakukan secara berkala, ya kan. Cuman kadang-kadang motor A, motor B, motor C itu beda-beda nih perawatannya. Tapi sebetulnya kita menganggapnya merangkumnya menjadi satu. Jadi kalau misalkan motor, kita menyarankan setiap 6.000 km itu harus diganti. Per 6.000 km. 6.000 km. Sedangkan mobil itu 20.000 km. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, itu Bransis tuh perlu dicatat ya, kalau motor pergantian businya secara berkala di 6.000 km, kalau untuk mobil di 20.000 km. Oke, Bang Diko, kalau busi itu sendiri di kendaraan bermotor letaknya nih di bagian mana? Kalau kita kasat mata ngomong busi itu susah ya kita ngelihatnya ya, karena kan dia ada di komponen di bagian cylinder head di mesin, bagian ya kan? paling dalam paling ya. dalam. Untuk lebih jelasnya, yuk kita keluar, kita ngelihat. Jadi di mana letak businya itu biar kita lebih tahu. Jadi kita makan. Oke. Bu Rensi sama-sama kita lihat ya. Come on. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di kantor NGK, kantor kita ya. Kita yang bisa lihat. Kali ini kita akan memperkenalkan tentang di mana letak busi NGK pada sepeda motor, ya. Mari kita lihat. Kali ini kita akan menggunakan sepeda motor Honda Beat
Caranya gampang, kalian cukup tinggal buka 2 baut ya yang mengunci di bagian depan instrumen panel sini. Setelah itu, kemudian kalian kendorkan saja di bagian sini kalau sudah terbuka. Oke, saya kasih tunjuk caranya ya. Nah, seperti ini. Memang pada saat waktu awal-awal, apalagi motor ini belum pernah diganti, akan terasa sangat keras ya. Oke, setelah itu kita tutup, kemudian kita angkat. Nah, mudah kan? Untuk tahu letak busi di mana, monggo silakan kita bergeser dulu ke kanan. Ya, busi ini ada di bagian kanan kalian untuk kendaraan Honda Beat ini. Tapi untuk di beberapa kendaraan lain itu tergantung dengan peletakan mesinnya. Kita lihat di mana sih letak dari busi itu sendiri. Nah, kalian tahu di sini ada namanya cylinder head. Kemudian letak busi itu ada di bagian komponen yang L ini. Ya. L ini yang kita sebut dengan tutup busi. Atau bahasa pasarnya bisa disebut dengan cangklong. Ya. Kalian pasti nyebutnya beda-beda dong. Ya kan? Kalau saya nyebutnya tutup busi. Oke. Kalian bisa tarik tutup busi ini. Ya. Ini dia. Jadi busi itu bersembunyi di balik tutup busi ini, ya kan? Yang warna putih ini, inilah yang kalian harus rawat. Oke, untuk mobil relatif berbeda-beda di masing-masing jenis kendaraan dan tipe mesinnya. Oke, di mana letaknya? Kalian bisa lihat ada 4 macam ignition coil. Ini kita nyebutnya ignition coil di sini ya. Untuk membukanya, kalian bisa perhatikan ada baut yang menempel di bagian ignition coil seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, cukup mudah. Gunakan kunci T atau kunci apapun yang sesuai dengan ukurannya. Ini saya pakai kunci 10 mili. Kemudian kalian buka, set, sampai dengan terbuka dengan bebas, ya kan? Kemudian kalian angkat, ya, ini dia. Nah, inilah yang kita sebut dengan ignition coil. Ignition coil ini menghubungkan ke bagian busi, ya. Di mana bagian businya? Di dalam silinder ini. Kalian bisa lihat ke dalam. Nah, kelihatan ya ujungnya ya. Kalau udah kelihatan ujungnya ini, kalian tinggal buka menggunakan kunci busi, kemudian kalian angkat dan kalian siap ganti dengan busi baru. Ya, Francis, nah tadi tuh sama-sama kita sudah melihat ya, posisi businya itu sendiri terletak di dalam mesin agak dalam gitu, Bang. Iya. Kira-kira kalau, contoh, aku mau ganti sendiri businya, bisa atau enggak? Ya, sebetulnya bisa-bisa aja. Cuman yang harus diperhatikan adalah tipe busi dengan tipe motor itu harus sesuai. Harus sesuai. Ingat, Francis. Kan, tipe motor dan busi harus sesuai. Yes. Lalu? Tapi akan lebih enak lagi ya sebetulnya pergantian itu dilakukan sama orang yang memang mengerti ahlinya ya. Gitu kan. Jadi kalau memang sebaiknya teman-teman sih ngelakuin pergantian itu ya baiknya sih di bengkel-bengkel. Kalau memang kita ngerasa nggak yakin untuk bisa menggantinya dengan sendirinya gitu kan. Nah, yang penting, yang terutama itu yang penting adalah tipe busi dengan motornya harus pas. Harus sesuai, yes, harus pas. Harus sesuai dengan jodohnya lah. Bang Diko, nah kalau busi ini kan pasti ada komponen-komponennya dong. Betul. Ya, nah bisa dijelasin nggak nih biar aku lebih mengerti komponen-komponennya tuh ada apa aja di busi? Kita ambil ya. Boleh. Nah, ini yang kita ambil ini C7SA. Jadi ini busi paling favorit lah kalau boleh dibilang. Ya kan? Nah, kita akan buka bagian dalamnya. Nah, ini kalau mau ngomong komponen kita mulai dari atas. Ya. Nah, dari atas ini yang pertama, ini adalah terminal nut. Jadi terminal nut ini adalah komponen yang paling bersentuhan dengan namanya tutup busi. Jadi ini sumber listrik dari sini, Mbak Ica. Oke, percikannya dari sini? Bukan. Oh, bukan, beda lagi? Kalau busi, kalau listrik masuk dari sini, tapi kalau percikan itu keluar dari sini. Oh, oke. Jadi di bawah ini yang kita sebut dengan namanya elektroda. Elektroda. Nah, disinilah terjadinya percikan listrik, ya kan? Nah, jadi di elektroda ini tempat dihasilkannya listrik untuk bisa menghasilkan ledakan. Nah, komponen yang lainnya itu adalah ini metal cell atau sebut dengan kepala busi. Jadi sini ada metal cell di bagian sini, ya kan? Nah, metal cell ini kita buat khusus dan kuat terhadap temperatur panas di dalam ruang
bakar, ya kan? Nah, setelah ada metal cell, kemudian kita ada namanya insulator. Nih putih ini kita sebut dengan insulator. Insulator. Nah, kegunaan dari insulator itu sendiri adalah? Insulator ini kan kalian pasti mikir, kok kenapa sih ada gerenjel-gerenjel ya di sini ya, ya kan? Atau ada apa sih namanya liku-liku ya di sini ya. Nah di sini insulator ini fungsinya dia adalah untuk mencegah adanya loncatan listrik dari atas, Meca. Oh, setelah aliran listriknya masuk situ ya? Masuk sini biar nggak ada yang bocor naik ke sini, berarti dia ada dihalangin sama yang liku-liku ini, yang bergelombang ini, ya kan? Selain fungsinya sebagai itu, dia juga bisa berfungsi sebagai menahan panas. Jelas dong, si busi ini kan dialirin listrik, ya kan? Kemudian dia harus mengeluarkan listrik dari bawah dan dia menerima panas di dalamnya. Jadi si insulator ini yang berfungsi sebagai peredam dari panas di dalam busi itu sendiri. Tahu nggak Mbak Eca? Insulator ini masih made in Jepang. Oh, langsung dari Jepang? Yes, ya. Jadi memang kita di Indonesia ini belum memang diproduksi. Kita masih datangkan langsung dari Jepang. Ya kan? Jadi datangkan dari Jepang, kemudian kita hanya melakukan assembling. Assembling itu hanya cuman pemasangan. Ya, jadi inilah kenapa kualitas busi NGK itu masih bisa dijaga, karena memang kita masih mempertahankan pakemnya NGK itu kualitas adalah nomor 1. Kualitas is number one. Yes, kualitas number one. Nah, komponen selanjutnya itu ada namanya gasket nih Mbak. Gasket. Gasket ring. Kegunaan dari gasket. Kegunaan dari gasket itu ini adalah komponen yang mengunci. Mengunci si busi itu biar rekat dengan si mesin. Jadi kalau nggak ada gasket ini si busi rawan goyang. Dan nggak akan bekerja secara maksimal ya mungkin ya? Betul, bahaya. Nah kalau ini bedanya apa nih? Coba buka. Bang Diko, nggak apa-apa ya dibuka ya? Nggak apa-apa, buka. Wih, coba ya Bro Ensis, kita lihat. Nah, ini coba. beda, ini ada R-nya. Oh, ada R-nya, ini nggak ada R-nya ya? Itu nggak ada, cuma NGK aja. Ini bedanya apa busi yang ini sama yang Bang Diko pegang? Coba, tahu nggak R itu singkatannya apa Mbak? Rasa Iya, aku ke rasa kamu. apa nih? Aku ke kamu. Enggak. Apa? R ini artinya apa nih Bang Diko? Nah, R ini sebetulnya resistor. Kebanyakan di kita tuh nganggapnya R itu adalah racing. Padahal salah. Francis pasti juga berpikir yang sama, R itu adalah racing. Ternyata R itu adalah resistor. Betul. Nah, kegunaannya resistor itu sendiri di busi ini? Nah, ya kan kalian tahu dong, teman-teman juga tahu kan pasti kan kalau misalkan kendaraan sekarang itu dibagi jadi 2 jenis. Iya. Ya kan? Yang pertama sistem bahan bakar injeksi dengan sistem bahan bakar karburator. Nah, injeksi dengan karburator itu berbeda, makanya di busi kita buatkan tipenya berbeda. Kalau yang ini, ya kan, yang ini lebih banyak dipakaikan di kendaraan karburator seharusnya, karena dia nggak punya R. Nah kalau yang injeksi harusnya menggunakan yang ini, yang ada huruf R-nya, Bro Ensis. Karena dia mengandung resistor. Nah, kenapa sih kita pakai resistor? Kira-kira Mbak bisa nebak nggak? Kenapa? Kok di busi kita ada resistor ya? Kenapa, Bro Ensis, kira-kira? Aku nggak tahu, kurang paham. Nah, ya kan, seperti yang kalian tahu, injeksi itu dia membutuhkan yang namanya sistem kerja elektronik. Ya kan? Nah, pasti nanti Mbak Ica pasti agak pusing ya kan? Ini sudah mulai pusing. Ini sangat melelahkan. Bantu aku, SpongeBob. Nah, elektronik itu yang banyak dikontrol sama namanya ECU atau Electronic Control Unit. Nah, ECU itulah yang bertugas untuk menjaga kestabilan kerja dari motor. Nah, R ini fungsinya itu untuk meredam getaran-getaran yang timbul akibat adanya komunikasi antara ECU dengan komponen lain. Jadi kalau misalkan itu nggak diredam, ya kerja dari ECU bakal bermasalah. Nggak maksimal jadinya ya. Makanya perlu harus adanya R di dalam busi. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa Bro Ensis kalau memilih busi yang sesuai, sekali lagi ya, harus menggunakan busi yang sesuai dengan kendaraan bermotornya. Kalau yang untuk karburator bisa pakai yang non R, kemudian untuk yang injeksi bisa menggunakan yang tipe R sendiri.
Ya Brancis, nah itu dia tadi sedikit informasi tentang busi beserta komponen-komponennya, ya kan? Nah kalau untuk Brancis yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih detail lagi bisa langsung aja komen di video bawah ini atau langsung aja follow Instagramnya @ndkbusi. Nah kalau gitu gue Anissa Latas pamit. Diko Octaviano. NGK memang juaranya. Thank you Bang Diko. Coba dicek. Oke. Habis kayaknya baterainya, Ci? Ini full, Kak. Full kok. Kenapa kaget?